waspadai ya, karena belum tentu itu asli. Pertumbuhannya hampir sama, menyerupai Hyla. Pemberian pakan 1 ons per hari. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelintingan secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke kontennya. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Ya, episode kali ini itu kita akan membahas perbedaan dua jenis kelinci, karena sudah banyak request dari sobat-sobat kelinci mengenai apa itu perbedaan Hyla dan Haikul. Oke. Jadi Juragan Niko akan mengulas untuk perbedaan Hyla dan Haikul berdasarkan pengalaman saya pribadi, Juragan Niko pribadi. Jadi untuk perbedaannya itu hampir sangat tipis ya. Oke, saya keluarkan yang pertama itu Hyla-nya ya. Ini Hyla, karena Hyla-nya sebelah sini. Jadi memang saya cekatkan sama ini. Ini kebetulan saya beli di tempatnya Mas Irsan Yuliarti. Hyla. Oh my god. Wow. Ini Hyla. Ini sobat-sobat kelinci yang belum tahu apa itu Hyla. Hyla itu salah satu jenis ras pedaging yang berasal dari Cina ya. Jadi Hyla ini memiliki keunggulan yang pertama. Yang pertama itu adalah tingkat adu bobotnya, dalam artian tingkat pertumbuhannya yang sangat cepat. Jadi Hyla dengan usia 2 bulan biasanya hampir 1,5 kilo up, dan 3 bulan 2 kilo up ya. Itu mengapa Hyla merupakan jenis ras pedaging, karena semakin cepat untuk pertumbuhan kelinci itu, semakin cepat pula untuk panen. Itulah kenapa jenis Hyla itu lebih mahal ya dibanding jenis pedaging yang lain. Untuk Haikul memang sedikit miring, tetapi kalau Hyla memang mahal juga ya. Cuman yang dinamakan mahal itu sebenarnya tidak mahal ketika kita bisa berhasil membreeding Hyla itu sendiri ya. Nanti kan hasil dari breedingan sendiri itu menutup dari biaya operasional dan modalnya. Jadi ini adalah salah satu jenis Hyla jantan di kandang Niko Rabbit Farm. Jadi usia 4,5 bulan dengan bobot 4,2 kilo. Mungkin untuk spesifikasi ditimbang atau tidak di episode selanjutnya ya. Jadi ini Hyla-nya saya akan membahas secara secara luarnya saja. Jadi secara garis besar Hyla itu panjang ya. Yang pertama, Hyla itu panjang dan dia dari depan sampai belakang ini berisi sampai sini berisi, dan sampai belakang ini berisi daging semua ya, bukan gaji atau bukan lemak, bukan. Jadi Hyla ini memang dia cenderung bobotnya lebih cepat dan pertumbuhan dagingnya padat ya. Ini jantan usia 4,5 bulan. Bayangkan 4,5 bulan bisa udah segini ya. Jadi memang Hyla itu merupakan bibit yang unggul, dan juga untuk saat ini sedikit susah didapat ya, karena memang
bulan lalu atau 2 bulan lalu memang gencar-gencarnya orang jual Hela, sampai sekarang kebanyakan pada habis, dalam artian belum produk lagi dan masih kecil-kecil biasanya. Kebetulan saya dapat dari Mas Ersan. Jadi ini memang Helanya, kenapa saya beli, karena bobotnya luar biasa ya. Dan juga nah ini sobat-sobat kelinci mungkin banyak yang salah kaprah. Jadi di kandang saya kok usia 2 bulan atau usia 3 bulan masih sekilo. Terus saya biasanya pemberian pakan cenderung juga sangat mempengaruhi ya. Untuk di kandang Nico Rabbit Farm sendiri itu pemberian pakannya itu saya pernah sampai 250 gram itu habis ya. Jenis pedaging memang kalau diberi berapapun sampai maksimalnya itu 250 gram itu habis. Lalu kesehariannya untuk jantannya ini saya sehari 200 gram. Oke, ini jangan dihitung untuk, lah ini kan nanti untuk masuk daging nggak masuk. Ya, tujuannya saya itu untuk digunakan untuk pejantan. Jadi memang saya maksimalkan dari usia dini, pemberian pakan memang sangat maksimal. Jadi pemberian pakan memang mempengaruhi juga yang pertama. Lalu pemberian hijauan jangan sampai putus ya. Hijauan seperti ini saya hanya rumput saja. Nah, sepele ya, rumput. Jadi hay itu sebenarnya juga rumput ya. Jadi pemberian hay atau rumput ini sangat penting untuk pertumbuhan terutama. Lalu pemberian juga untuk jagung manis ya, itu sangat penting ya. Ini pemberian hijauan itu jangan sampai putus, monyet jangan sampai putus pemberian hijauannya. Kalau putus itu cenderung akan kelinci akan di nextnya itu susah untuk makan rumput lagi. Dalam artian kalau seminggu di full rumput sama pelet tentu saja, itu di minggu selanjutnya nggak ada rumput sama sekali, nanti harus adaptasi lagi ya. Ini Haila, dia memang panjang ya, lalu tulangnya juga tidak terlalu besar ya, lalu panjang, kepalanya juga besar ya. Lalu nih ya, Haila cemong atau tidak itu sama saja. Jadi Haila itu diukur dari pertumbuhan bobotnya, bukan cemongnya. Kebetulan ini cemongnya ya kusem-kusem ya, karena ini suhu panas di Jogja. Jadi ini memang kusem-kusem, namanya cemong pudar ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita di suhu panas memang untuk cemong dia akan memudar ya. Selain itu perhatikan juga untuk sirkulasi udara ya. Walaupun di suhu dingin seperti di Temanggung atau Wonosobo itu dingin, mereka tidak pakai yang namanya kipas atau blower karena sudah suhu dingin. Tapi untuk sobat-sobat kelinci yang berada di suhu panas itu gunakanlah blower atau kipas ya, setidaknya untuk sejuk-sejuk ini, karena itu juga mempengaruhi pertumbuhan juga. Kalau tidak ada kipas, kelinci kepanasan cenderung nanti pertumbuhannya juga melambat ya. Ini Hailanya, lalu kita masukkan lagi ya. Masuk. Yes, lalu kita ambil jantan untuk Haikul. Ya, ini adalah jenis Haikul ya, yang sempat untuk kemarin itu di video Shorthawk ya. Jadi ini jantan Haikul, dibandingkan tadi, coba bandingkan, dia juga sama panjangnya ya, sama panjangnya, cuman untuk bagian depan dia tipis. Jadi Haikul itu dia cenderung tipis begini, bisa lihat sini, ini tipis. Lalu cuman ini juga berisi ya, ini juga berisi daging-daging, berisi daging-daging. Jadi untuk Haikul juga sama, untuk usia 2 bulan itu biasanya 1,5 kilo up, atau usia 3 bulan bisa 2 kilo up. Ada juga yang sampai 3 bulan itu bobotnya 3 kilo juga bisa ya.
semua pengaruh juga ya, dari pemberian pakan, terus kebersihan kandang juga merupakan salah satu penunjang dari bobot. Lalu ini high goal, dia cenderung lebih panjang ya, pakannya juga sama. Saya pemberian pakan itu 150 sampai 200 gram per hari. Ini panjang ya. High goal itu kepalanya untuk jantan itu juga sama besar juga. Lalu untuk struktur tulangnya itu menyerupai Hyla ya, teman-teman hati-hati. Jadi saya pernah main ke peternak-peternak juga, itu kebanyakan mereka juga untuk yang belum tahu itu membedakan Hyla dan high goal sangatlah susah karena strukturnya hampir sama. Cuman yang membedakan adalah ini, bagian sini dia akan tipis ya dibanding dengan Hyla yang tadi berisi, sangat banget berisi dari depan sampai belakang, samping juga. Ini untuk high goal dia cenderung ini ya, tipis ya, tipis cuma berisi, dia tipis berisi, terus belakang juga berisi juga ya. Dan dia juga untuk pertumbuhan memang cepat juga ya dibanding Hyla. Kalau di kandang Nicorefan untuk pertumbuhannya itu lebih cepat Hyla ya. Lihat di sini. Jadi ini high goal, dia berasal dari Perancis dan juga dikembangkan di Baliknak di Indonesia ya. Coba saya jajarkan, semoga tidak berkelahi ya. Coba masuk. Ini bisa dilihat di sini perbedaannya. Ya. Jadi ya mereka memang hampir sama dari struktur tulang. Saya juga ini hampir sama, cuman yang membedakan adalah sini, sebelah sini untuk bagian depan atau bagian baunya dia lebih berisi untuk Hyla. Sedangkan high goal dia cenderung lebih ramping. Jadi high goal itu ramping tetapi berisi juga ya. Kan kalau dibeda kalau sekelebat begini hampir sama ya. Apalagi kalau Hyla yang non cemong, itu memang lebih sedikit susah ya. Lalu untuk dari kupingnya juga, untuk kupingnya dia lebih panjang high goal ya. Hyla itu cenderung lebih pendek dibanding high goal. Jadi untuk membedakan sangat gampang juga sebenarnya kalau sobat-sobat kelinci paham ya. Ini high goal ini usia dia 1 tahun, lalu Hyla ini baru 4,5 bulan dan besarnya sama. Jadi high goal ini 4 kilo, sedangkan Hyla ini memang super 4,2 ya. Jadi kalau dijejerkan memang sama tuh ya. Itu tadi untuk high goal dan Hyla perbedaannya. Dan pemberian pakan saya juga sama. Lalu untuk betina sebenarnya sama. Kalau betina itu ya 11-12 sama jantan. Oke, masukkan lagi, nanti mah tanding berbahaya. Masuk. Jadi kalau sobat-sobat kelinci menemukan kelinci dengan postur NZ tapi itu cemong, itu patut diwaspadai ya, karena belum tentu itu asli. Jadi yang membedakan itu adalah tadi ya, struktur tulang. Yang utama struktur tulangnya harus panjang dan mereka berisi ya. Lalu untuk tulang juga, untuk tulangnya juga tidak terlalu besar seperti FG atau GG terlalu besar ya. Jadi untuk high goal ini dia memang pertumbuhannya hampir sama, menyerupai Hyla. 11-12 sih, ada yang 2 bulan 1,7 untuk high goal, lalu 2 bulan 1,8 untuk Hyla. Jadi tidak apa-apa kalau sobat-sobat kelinci untuk pertumbuhannya belum maksimal, itu saran saya untuk 1,5 up di usia 2 bulan itu sangatlah sudah bagus ya. Jadi banyak peternak-peternak yang mengejudge atau membanding-bandingkan dengan merek pakan ya. Jadi pakan saya menggunakan merek A, itu pemberian pakan usia 2 bulan itu kok masih 1,4 atau 1,5 kilo usia 2 bulan ya. Sedangkan ketika saya tanya apakah itu disapi pada usia 35 hari, mereka bilang kami menyapi di usia 2 bulan. Itu sama saja ya. Jadi ketika sobat-sobat kelinci emang tujuannya untuk
pedaging untuk mengejar bobot, saya sarankan untuk usia 35 hari itu sudah disapihkan atau disendirikan ya di kandang-kandang seperti ini. Dan ukuran 30, tinggi 40, lebar 50 cm. Itu sudah cukup usia 35 hari. Per hole itu maksimal 2 atau minimal 1 ekor. Jadi pemberian pakan bisa konsentrasi ke bobot, dan kelinci untuk pertumbuhan lebih maksimal dan dapat dikontrol. Jadi dengan usia 35 hari itu dimasukkan ke sini pemberian pakan 1 ons per hari ya, minimal itu minimal ya. Jadi kalau udah yang namanya ngejar untuk belean itu 1 ons per hari 35 hari ya, usia 35 hari sampai 3 bulan harus konsisten. Lalu kandang juga ya, jangan salahkan pakan kelinci atau bibit. Kalau kandang sobat-sobat kelinci itu dibersihkan 3 hari sekali, jangan, atau seminggu sekali bahkan. Itu saya pernah menemukan, ya ampun, itu juga sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan ya. Nanti kalau sudah kelinci terkena scabies itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari kelinci. Lalu pemberian vitamin jangan lupa, lalu jamu jangan lupa, dan hijauan jangan pernah putus ya. Kalau sobat-sobat kelinci mengejar untuk bobot itu jangan sampai putus hijauan. Jadi pemberian hijauan harus setiap hari terus menerus ya, dan pakan harus terus menerus, jangan sampai putus. Untuk ada yang bilang apakah bisa ampas tahu? Bisa, sangat-sangat bisa. Ketika itu bisa diracik dengan sesuai ya. Jadi jangan hanya ampas tahu, empat dan garam saja, itu tidak masuk, harus dicampur dengan residu atau polar dan lain-lain. Itu bahan-bahan yang lain harus sobat-sobat kelinci harus pintar untuk meraciknya. Jadi ketika racikan itu sudah benar, itu tidak apa-apa ya. Itu tadi beberapa faktor dan perbedaan dari Hyla dan Eagle, dan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari kelinci ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Juragan Niko. Oke, see you di next episode. Bye.